Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahara, NIM 1802187. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas midterm, yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum RA. Unit 03 nomor 1, yaitu seberapa pentingkah kurikulum dalam pembelajaran dan pendidikan khususnya di PAUD. Tingkah kurikulum di PAUD kurikulum di PAUD itu sangat penting. Mengapa? Karena kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena kurikulum merupakan alat pencapaian pendidikan yang di dalamnya berisi tentang rumusan tujuan yang harus dicapai, isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari siswa, cara untuk mempelajari, serta bagaimana cara untuk mengetahui pencapaiannya. Jawaban nomor 2 yaitu model-model kurikulum PAUD. Yang pertama, kurikulum High-Scope, penggagasnya David Weickart. Yang kedua, kurikulum kreatif. Yang ketiga, kurikulum Vygotsky, penggagasnya Lev Vygotsky. Yang keempat, model kurikulum Waldorf, penggagasnya Rudolf Steiner. Yang kelima, kurikulum Montessori, penggagasnya Dr. Hans Maria Montessori. Kurikulum High-Scope, pendekatan High-Scope, beranggapan bahwa anak belajar berdasarkan interaksi pribadi dengan ide-ide, pengalaman langsung, dan objek fisik serta pemikiran logis. Pendekatan ini juga memberikan waktu kepada anak untuk bermain secara berkelompok, sehingga hal ini akan mengembangkan sosialisasi pada diri anak. Dalam model High-Scope, yang memulai kegiatan adalah guru dan anak-anak. Guru mengatur ruang kelas dan rutinitas harian sehingga anak-anak bisa merencanakan, melakukan, dan meninjau kegiatan mereka sendiri serta terlibat dalam petunjuk perkembangan. Pendekatan High-Scope memiliki tujuan, salah satunya adalah berusaha membantu anak berkembang di semua bidang. Yang kedua, model kurikulum Waldorf. Model pembelajaran di Waldorf bertujuan untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa, sesuai perkembangan bagi anak-anak. Pendidikan anak usia dini Waldorf telah diterapkan pada berbagai tempat pelayanan, termasuk rumah dan tempat penitipan anak, program dukungan orang tua, dan program-program taman kanak-kanak dan berbagai usia bagi anak-anak 3-7 tahun. Waldorf menekankan pada rutinitas dan kepercayaan yang dibangun antara murid dan guru dalam jangka waktu yang cukup panjang. Waldorf menekankan pada sisi kreativitas anak seperti bernyanyi, memasak, bermain drama, bercerita, melukis, dan lainnya. Tujuannya agar anak dapat berkembang dalam aspek emosional, aspek fisik, dan aspek intelektual. Nomor 3, perbedaan KTSB dan K13. Yang A, KTSP mata pelajarannya tertentu mendukung kompetensi tertentu, sedangkan K13 tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, sikap, keterampilan, pengetahuan. Yang B, KTSP mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Sedangkan K13 mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi inti tiap kelas. C. Dalam KTSP, bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain, sedangkan dalam K13
bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain, sikap, keterampilan berbahasa. Yang D, KTSP tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. Dalam kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik, melalui mengamati, mengumpulkan informasi, mensosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang E, KTSP tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah. Sedangkan dalam kurikulum 2013, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Yang keenam, KTSP tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah. Sedangkan dalam kurikulum 2013, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Yang keempat, tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama, menjadi rujukan bagi satuan pendidikan Raudatul Atfal dalam menyusun kurikulum yang akan dilaksanakan di satuannya. Yang kedua, menjadi panduan bagi pendidik dan kepala satuan Raudatul Atfal dalam mengembangkan program yang akan dijadikan program layanan di Raudatul Atfal. Yang ketiga, menjadi rujukan bagi pembinaan dan penyediaan layanan Raudatul Atfal. Karena kurikulum, mengapa kurikulum dikembangkan dari waktu ke waktu? Karena kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nomor 5, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang sulit, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan atau guru maupun yang belajar peserta didik. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Yang keempat, prinsip efisiensi, yaitu segala usaha, biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran tersebut sangat optimal dan hasilnya bisa seoptimal mungkin.
Tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan wajar. Kelima, prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa.